Dok, mungkin tadi sempat menggunakan kartu Jok walaupun sebentar ya. Mungkin boleh berbagi nih cerita walaupun sebentar 1 sampai 3 jam. Gimana Dok? Silakan Dok. Iya, ini alhamdulillah. Terima kasih banyak ini ya, Pak. Kiriman jobnya. Saya dari jam 2 siang tadi itu, jam 12 siang itu pakai terus nih. Bener-bener ya terasa ya. Kebetulan saya kalau lagi datang bulan bulan itu ya pinggul sakit gitu. Pinggul tuh kadang ya sendi-sendi tuh kayak rada-rada gimana gitu ya. Tuh pinggul tuh terasa banget ya. Nggak nyaman gitu. Nah itu eh, saya pakai ini di pas pinggulnya ditempelin gitu ya, kata kata Pak Arsito kan kalau nempel di kulit lebih cepat gitu ya. Iya, iya. Saya rasakan banget ini Pak Warsito, benar. Alhamdulillah. Dokter Anggi sarankan 3 jam coba dokter katanya. 3 jam, iya hilang itu nyerinya. Rasa nggak nyaman di sendinya itu biasanya kan sambil nahan-nahan sakit kalau lagi mens gitu ya. Nggak tahu kenapa itu setiap mens tuh gitu. Suka minum suplemen kadang saya juga. Cuman yang ini saya nggak minum suplemen dulu deh gitu. Nyoba ini gitu. Bener-bener gitu. Sampai saat ini, sampai malam Luar lebih tambah biasa. nyaman juga. Masih nyaman ya? Iya nyaman, enak gitu. Kadang badan tuh suka pegel-pegel kan. Kalau lagi datang bulan ya, kalau perempuan suplemen kadang suka diminum. Ini enggak, tanpa suplemen udah nyaman saya pakai ini. Ya Allah, alhamdulillah ini gitu ya. Barakallah ya. Iya. Mudah-mudahan banyak lagi manfaat yang akan saya rasakan ya ke depannya. Insya Allah. Ya mungkin juga tadi kan dokter sempat cerita mengenai kondisi ibu ya yang sudah sepuh memang ya. Nanti dokter bisa betul. dicoba ya. Tapi mungkin untuk kalau ibu kan ada darah tingginya, ada mungkin apalagi ya banyak ya karena udah sepuh. Coba saja dok, saran saya sih karena ibu mertua saya juga autoimun dengan menggunakan itu banyak sekali perkembangan, termasuk ibu mertua Pak Jun Safar juga. Beliau sudah pernah lumpuh 7 bulan ya. Saya tahun kemarin sempat ke rumah beliau dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan ya, walaupun pakai kruk gitu kan. Ini sudah dapat menunjukkan bukti bahwa memang kartu Ziok ini memang bermanfaat buat tubuh kita dok. Kalau saya sendiri memang banyak sekali yang saya rasakan ya, sehingga testimoni pribadi saya yang jadikan modal untuk memperkenalkan produk ini ke tengah-tengah masyarakat gitu dok. Nah dokter kan dari Cirebon kan pasti banyak komunitas, banyak ini nanti ke depan ya. Berbagi cerita saja sih saya pikir. Iya, insya Allah. Ya saran saya mungkin buat ibu itu memang perlu ditambah. Ini cerita sedikit. Gimana sih? Pak Warsito, ibu juga kan siang itu saya berbagi satu ibu pakai ya. Kebetulan ibu kan memang lagi sakit di lutut. Sakit di lutut udah dari minggu-minggu kemarin ya. Itu langsung ditempelin di lutut. Saya bilang, Bu, kasih tahu kalau udah ada perubahan. Setengah jaman ada sih, setengah jaman gitu ya, hampir 1 jaman tuh langsung ini Yos enak katanya gitu. Bu, kakinya udah nggak sakit. Ini nih ditekuknya udah enak nih ditekuknya katanya. Biasanya kalau ditekuk tuh kaku nggak bisa. Ini bisa katanya. Seneng banget ibu saya. Sampai ibu saya langsung, ini ibu mau pindah ke kaki lutut satunya. Wah ini katanya saya bisa umroh lagi ya katanya. Nanti ikut umroh ya katanya. Langsung semangat pengen umroh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah dok. Iya, istilahnya kita ikhtiar dok ya. Iya, insya Allah. Kita berbagi manfaat dengan saudara-saudara terdekat ya, dengan teman-teman terdekat. Nanti ya mudah-mudahan kita dengan berbagi informasi ini kan bermanfaat buat orang. Saya pribadi waktu awal menggunakan ini ya saya sangat bersyukur diperkenalkan produk ini karena beberapa penyakit yang saya derita sudah hampir mau selesai ya. Subhanallah ya. 5 penyakit yang saya derita dari darah tinggi, terus sakit masuk angin ya,
terus sakit lutut, sakit pinggang, dan kram-kram kontraksi di bagian berikat. Sekarang sudah selesai ya. Nah, sehingga saya punya keyakinan memang produk ini sangat bermanfaat lah. Allah memberikan kelebihan kepada suatu benda. Nah, entah apa itu bendanya ya. Nah, ini dengan ion negatif itulah sehingga tubuh kita menjadi lebih segar ya. Ya, alhamdulillah Dok, terima kasih nih sudah berbagi cerita ya. Ini pengalaman pertama. Saya juga tadi was-was ini. Dokter pakai belum katanya belum nyampe ya. Tapi alhamdulillah nyampe dan positif dalam artian bereaksi ke dalam tubuh, kreasi yang lebih bagus lagi gitu. Iya, amin. Nah, itu Iya Pak Warsito, terima kasih banyak ini. Sangat bermanfaat ini. Saya juga heran, saya baru mengenal ini. Dan heran benar. Kok bisa ya? Jadi dokter ini Pak Jun, ibunya juga menggunakan mungkin sebelumnya ada kalung, terus ada matras sama dengan saya sebelumnya. Beliau ini ada matras batu giok ya, kalau saya batu germanium waktu itu saya beli dan tapi memang kurang praktis karena saya harus tidur di situ sekitar 3-4 jam 1 jam, nanti basah baru terasa enaknya gitu. Nah ini praktis hanya ditempel saja, bisa dibawa kemana-mana. Dok nanti kalau ini dikirim nanti kalung ya, kalung saya tadi di bawah nih, kalung yang Pak Jun pakai juga itu nanti buat menangkal ini Dok di kelenjar timus ya. Kalau dokter sering berhubungan dengan pasien, dengan teman-teman ini ya saran kami sih menggunakan minimal 4 ini ya untuk keamanan karena saya pribadi merasakan sendiri manfaat dari barang ini, dari Ziok ini. Kemarin waktu saya kontak dengan 2 orang yang terpapar, saya alhamdulillah bebas ya, dalam artian tidak kena ya. Nah istri saya kena kemarin karena memang tidak menggunakan Ziok sama sekali. Anak-anak menggunakan dengan saya, alhamdulillah sama-sama kontak, tetapi pertahanan dalam diri kita imunnya lebih kuat sehingga virusnya kalah gitu kan? Ya, alhamdulillah. Insya Allah Pak. Iya, semangat Pak ya. Izin ya Pak Warsito. Ya. Terus izin saya mungkin karena dokter relatif baru memahami Ziox ini. Jadi kalau untuk yang COVID itu Dok, kita gunakan itu seperti ini Dok. Izin Pak Warsito ya. Ya. Jadi 1 di hidung, paru-paru kiri kanan, atas bawah, paru, lalu kelenjar timus, dan ditambah 1 atau 2 lagi di tenggorokan Dok. Jadi ini yang kita gunakan secara standarnya. Jadi kalau pakainya ya harus tepat begini, karena ceritanya ini saluran pernapasan yang mengandung virus itu biar nempel kena Ziox. Jadi kalau Zioxnya dipakai di celana, ya jauh dari paru, jauh dari saluran pernapasan. Mungkin Pak Warsito, saya lihat Dr. Rose ini sebagai salah satu faktor untuk pembuktian dan informasi. Nanti kita banyak mungkin koordinasi dengan Dr. Rose jika berkenan. Jadi ini sangat bisa langsung nanti kita buktikan signifikansinya di laboratorium. Betul. Ya, ini menarik sekali Dr. Rose. Jika berkenan, nanti mungkin minggu depan kita bicara lagi Pak Warsito, Dr. Rose. Boleh. Kalau berkenan. Karena ini saya lihat ada hubungan langsung. Cuma kita tetap berpijak pada langkah upaya ikhtiar Dok. Dan kita melakukan pendekatan ilmiah, apakah memang betul? Karena kalau sudah praktekkan itu sudah puluhan bahkan mungkin ratusan Dok. Kita tidak ada landasan ilmiah yang bisa katakanlah sebagai kalau ada sebuah perlakuan treatment kemudian kita analisis. Iya. Penelitian ya Pak Jun ya. Penelitian betul. Di laboratorium, mangga. Kayaknya satu waktu Pak Warsito kita ke Cirebon, ke Dr. Rose. Siap. Sambil bawa pepes ya. Kita sarapan di nasi jamblang ya. Tapi yang penting
Ya, nanti kita komunikasi dok, tetap ya, mungkin lewat telepon dulu, nanti kalau lewat WA, nanti kalau suatu waktu memang sudah sama-sama siap untuk ketemu, kalau saya dengan Pak Jun siap ya, karena menggunakan Jiok nih. Harapan saya dokter juga nanti udah menggunakan Jiok sehingga nanti sama-sama terprotek ya dengan menggunakan Jiok itu. Kita insya Allah ketemu main ke Cirebon lah insya Allah. Nanti kan dekat Pak Jun di Bandung ya. Saya di Cirebon nanti gampang lah untuk ke sana. Mungkin satu pertanyaan lagi buat teman-teman kalau yang masih bertanya. Jelas ya kayaknya ini. Jelas ya, mudah ya. Atau bingung. Enggak lah. Pak Haryadi kalau mau bertanya dipersilakan Pak. Santai saja kita ngobrol biar Dokter Rose bisa memberikan pengetahuan buat kita. Pak Hardi. Pak Haryadi ini kawan saya nih. Beliau Pak Hardi. Silakan Pak Hardi. Nanya ada Dokter Rose nih. Pak Hardi ini yang menggunakan LBA dok. LBA itu kalau di Jakarta suka dipakai di Mabes Polri. Iya, Ayo Pak Hardi. Sinyalnya jelek ya Pak Hardi. Iya, posisi di ini kayaknya. Iya. Di hutan. Di hutan. Gimana Pak Hardi? Oh, tanya ini, Bu Dokter. Anak saya itu bisa kena 2 kali. Itu duanya itu ke kulit itu dok. Karena 2 kali PCR itu positif. Alhamdulillah dengan penggunaan Jiok ya, dengan dibantu herbal, sekarang alhamdulillah sudah normal. Alhamdulillah. Ya, cuman itu yang pertanyaannya itu bisa ke kulit itu bagaimana dok? Gambarannya COVID-nya, sakitnya, kelainannya di kulit, begitu? Atau apa nih Pak Hardi? Ke kulit, ya. Serangan kedua itu ke kulit. Ke kulit dia langsung, masih positif. Iya, Waktu pertama, dia rasakan penciuman sudah enak, ya. Terus rasanya sudah nggak, rasa mencium itu udah nggak ada. Nah, setelah dia rasa enak, penciuman normal, nah, terus rasanya kembali pulih setelah penggunaannya. Nah, dan yang kedua itu langsung ke kulit dan di tes swab itu masih positif gitu. Positif. Yang kedua itu ke kulit itu, iya. Kok Kulitnya bisa merah-merah. Kulit itu gimana dok? Merah-merah melepuh begitu Pak? Betul. Ya. Reaksi inflamasi ya biasanya itu di mana-mana. Virusnya masuk lewat saluran nafas, saluran pernafasan ya kalau virusnya berkembang di situ, di mana di situ ada semacam reseptor ya, reseptor yang memudahkan virus itu masuk ke dalam sel dan berkembang biak. Kemudian efeknya itu inflamasi, itu bisa kemana-mana, di mana mungkin titik lemahnya ya, mungkin yang dialami kebetulan di kulit gitu, reaksi semacam inflamasi biasanya seperti itu. Iya. Ya, hal yang wajar ke situ ya. Merasa sudah enak gitu kan, malum anak lepas kartu, keserang lagi ke kulit. Di Jakarta dia tinggal. Sekali. Jadi ikut dengan ini Pak Hardi, Dokter Rose, kalau penyebabnya di kulit itu inflamasi, kira-kira mungkin tidak kita berikan obat antiinflamasi untuk menghindari gejala di kulitnya? Bisa saja. Memang obatnya itu kan untuk virus kan
belum ada yang spesifik ya, antivirus juga belum ada, sehingga simptomatik kita bilang ada radang diberi anti radangnya, kemudian ada keluhan apapun mengikuti keluhan, misalnya punya komorbid ya, nah itu juga komorbidnya harus diterapi. Nah kalau kelainan kulit ya mengikuti kelainan kulit, ada antiviral, mungkin antiviral yang umum ya, yang spesifik COVID mungkin belum ada kan, seperti asiklovir atau anti radang lainnya seperti hidrokortison yang salep gitu ya, bisa diberikan untuk mengurangi peradangan hebatnya ya, untuk menekan inflamasinya. Kemudian ya itu tadi ya, meningkatkan sistem imun, lebih utama lagi ya vitamin C-nya, kemudian vitamin D juga ya untuk membantu. Dan mungkin pakai Ziok itu ya. Betul. Jangan dilepas Pak Zioknya. Ziok lebih estetik dok menurut saya, karena ya saya sangat pribadi lah saya ya. Jadi anak-anak saya menggunakan betul-betul efektif dok. Jadi saya sih bukannya takabur sombong gitu, misalnya apa namanya, merasa menantang, tapi karena dengan itu terbukti efektif menangkal virus, ya kita punya percaya dirilah gitu kan. Tapi tidak ujug juga tetap menggunakan masker juga, ikut protokol. Tapi kita dengan pertahanan dari dalam, banyak tentara yang antibodi kita itu bisa menangkal virus ya dari segi ininya. Itu yang cerita Pak Warsito itu saya tertarik sekali. Padahal istrinya kena dok. Dan mereka sangat erat berdua. Ya mungkin ini sebuah fakta yang kita kaji bersama. Pak Warsito nggak kena gitu, istrinya kena, sampai ibu mertua kena ya Pak Warsito ya. Betul. Menarik. Ya Pak Warsito, dokter. Oke. Ada nanya lagi mungkin? Ya, atur nuhun. Nanti dok, mungkin nanti dijadwalkan lagi ya untuk ke depan. Nanti dengan Dokter Anggi kita karena beliau yang mengatur jadwal teman-teman. Saya terima saja. Tapi dengan modal pengalaman Dokter Ros ini menjadi bekal lah ya istilahnya, bercerita sama kawan-kawan ya istilahnya. Ya semoga ibu nanti lebih sehat lagi ya. Amin. Sehingga nanti sehat dan cita-cita ikut umroh lagi ya. Pengen umroh lagi ya. Insya Allah. Amin. Karena kalau di jemaah lain ya di agama sebelah itu, kalau mereka bukan ziarah sebenarnya, samalah ke sana itu, jadi bukan dengan ziok mereka tuh, karena kebetulan pembimbing rohaninya itu member ziok juga gitu kan, jadi istilahnya dia merasakan itu ya, akhirnya ke jemaahnya diinformasikan, akhirnya setiap jemaah itu yang menggunakan ziok untuk jaga-jaga ya, istilahnya menambah stamina. Ya, karena betul, karena teman saya pun waktu pertama menggunakan ziok kan, waktu kalau di Bogor di Sempur itu dia hari paling 2-3 keliling gitu kan, karena memang agak besar ininya. Tapi setelah menggunakan ziok di sakunya 2 keping saja, itu bisa sampai 9 keliling dok. Subhanallah. Cerita ke saya itu, senang dia wah ya. Ini sebuah kesaksian. Saya banyak sekali dok kesaksian, itu belum sempat saya rekam semua. Ini menjadi penguat buat kita lah, bahwa memang ini ya bukan, kalau orang bilang bukan kaleng-kaleng, walaupun mungkin tidak semua orang cocok cepat reaksinya ya. Kalau saya menggunakan sama dengan ibu, saya 1,5 jam Bluetooth yang sebelah kiri sembuh gitu kan. Biasanya ada yang 1 hari 2 hari, ada juga tergantung mungkin kondisi masing-masing orang ya. Oke, terima kasih dok atas waktunya. Mungkin nanti kita kasih approach buat Dr. Ros. Nanti ke depan bisa bertemu lagi. Ini untuk closing statement dari Pak Jun Sapar ya. Ini sudah jam 9:30 lebih. Silakan Pak Jun. Ya. Untuk statement. Ini 9:30 lebih, warning berarti ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillah ya, malam ini kita kedatangan narasumber yang sangat valid dari dokter-dokter yang selalu kita upayakan untuk mengisi hasanah kita memahami penyakit-penyakit dari sudut medis di hari Kamis malam Jumat. Jadi ini merupakan satu kebiasaan kita untuk meluangkan waktu di Kamis malam Jumat, selalu kita berbincang-bincang dengan dokter ahli medis. Jadi dari hasil perbincangan tadi menunjukkan bahwa pada saat kita sudah mendapatkan testimoni, tentunya tahapan-tahapan berikutnya itu kita menyebarluaskan informasi ini sehingga semakin banyak testimoni dan sambil kita kaji ke arah ilmiahnya supaya kita bisa memberikan satu data fakta ilmiah ya kepada masyarakat. Saya rasa mungkin closing statement saya itu aja, Pak Warsito, Ibu Dr. Rose yang sangat kami muliakan di malam ini ya, dengan ilmunya yang luar biasa. Dan saya sangat tertarik dari sudut laboratorium ini untuk kita bisa kembangkan lebih lanjut. Karena saat sekarang ini keilmuan di Indonesia sendiri mengenai plasma cluster sebetulnya udah dipasang di AC, Dr. Rose. Itu dari temuan orang Jepang, ilmuwan Jepang tahun 2004, itu dipasang di AC, masyarakat sebetulnya sudah mengenal, tapi mereka tidak mengkaji karena mereka sebagai user umumnya. Nah ini hal menarik. Saya rasa mungkin itu. Terima kasih Dr. Rose, Pak Warsito. Dari saya cukup sekian karena udah 9:30 malam lewat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warsito. Oke, terima kasih semuanya, Dr. Rose, Pak John, buat teman-teman ya, Ibu Doni, Pak Anton, Mr. Han, Pak Agus, Pak Kardi, Ibu Supriyati, Pak Putu, Dr. Otong, Pak Effendi. Ya, saya. Makasih Dok ya, dan semuanya. Oke, makasih Dok ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Saya sebagai host malam ini mohon maaf apabila ada salah ucap ya.